Komponen yang pertama yaitu adalah baterai. Baterai adalah perangkat yang menyimpan energi kimia dan mengubahnya menjadi energi listrik melalui reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Fungsi baterai sebagai sumber energi listrik saat starter, stabilizer arus, dan tegangan sistem pengisian. Berikut ada komponen detail dari baterai, yaitu yang pertama ada cover. Cover baterai adalah pelindung luar yang digunakan untuk membungkus dan melindungi baterai dari berbagai faktor eksternal yang dapat merusak atau mengganggu kinerjanya. Kemudian ada fan caps, yaitu penutup ventilasi yang digunakan pada baterai, terutama pada baterai jenis timbal asam, untuk mengatur aliran gas dan menjaga keamanan serta kinerja baterai. Kemudian di baterai ada dua terminal, yaitu terminal positif dan terminal negatif. Kemudian komponen selanjutnya yaitu cells connection, yaitu koneksi sel baterai yang merujuk pada cara menghubungkan sel-sel individual dalam sebuah paket baterai untuk menghasilkan tegangan dan kapasitas yang dibutuhkan agar perangkat dapat berfungsi dengan baik. Kemudian ada cells, yaitu unit dasar dalam suatu baterai yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dan menyediakan daya untuk berbagai perangkat. Kemudian ada plate, yaitu komponen utama yang berfungsi sebagai elektroda dalam proses penyimpanan dan pelepasan energi listrik. Kemudian ada elektrolit, yaitu bahan yang berfungsi untuk memungkinkan aliran ion antara elektroda positif dan negatif di dalam sel baterai yang penting untuk proses pengisian dan pengosongan daya. Kemudian ada separators, yaitu bahan yang berfungsi untuk memisahkan elektroda positif atau katoda dan elektroda negatif atau anoda agar tidak terjadi hubungan pendek antara kedua elektroda tersebut. Kemudian ada case, yaitu wadah atau pelindung luar yang digunakan untuk melindungi komponen internal baterai seperti elektroda, elektrolit, separator, dan terminal. Dan beberapa berikut untuk menghindari gangguan yang terjadi pada baterai. Yang pertama ada check cables atau memeriksa kabel. Dalam konteks sistem kelistrikan atau baterai merujuk pada prosedur untuk memeriksa kondisi kabel-kabel yang digunakan dalam rangkaian atau perangkat listrik, seperti sistem pengisian baterai, kendaraan listrik, atau peralatan lainnya. Kemudian ada check Halden atau memeriksa Halden, yang merujuk pada pemeriksaan dan penilaian sistem pengikat atau penahan, itu Halden, yang digunakan dalam berbagai aplikasi kelistrikan atau peralatan seperti baterai, sistem kelistrikan, dan perangkat mekanis lainnya. Kemudian ada check cable connection, yaitu memeriksa koneksi kabel yang dengan langkah penting dalam memastikan sistem kelistrikan atau perangkat elektronik berfungsi dengan baik dan aman. Kemudian ada check terminal corrosion, yaitu memeriksa korosi terminal adalah langkah penting dalam pemeliharaan sistem kelistrikan, terutama pada baterai atau perangkat yang menggunakan terminal untuk menghubungkan kabel. Kemudian yang terakhir ada check electrolyte level, yaitu langkah penting dalam pemeliharaan baterai, khususnya pada baterai basah yang menggunakan elektrolit cair, yaitu elektrolit campuran air suling dan asam sulfat. Ini adalah komponen alternator.
komponen utama dalam alternator, motor listrik, dan berbagai perangkat elektromagnetik lainnya. Kemudian ada komponen berikutnya yaitu IC regulator, yaitu sebuah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga kestabilan tegangan listrik dalam sebuah rangkaian elektronik. Fungsinya yaitu sebagai pengontrol arus dan tegangan pengisian, kemudian memberikan indikasi bila sistem pengisian tidak berfungsi. Kemudian terminal-terminalnya ada yang pertama S, sense, kedua low, L, ketiga terminal B, baterai, keempat terminal F, yaitu fuse, kelima terminal P, power, dan terakhir terminal E, emitter. Cara kerjanya yaitu dari tegangan dari sumber daya seperti adaptor 12 volt diteruskan ke IC regulatornya. Kemudian IC regulator ini mengatur tegangan dan arus yang menuju baterai agar tetap stabil. Kemudian baterai menerima tegangan dan arus yang telah diatur dan proses pengisian berlangsung. Biasanya sistem ini juga dilengkapi dengan indikator LED yang menunjukkan status pengisian. Misalnya LED merah saat mengisi dan LED hijau saat penuh. Kemudian komponen selanjutnya yaitu ada brush atau sikat. Dalam konteks ini, komponen ini digunakan untuk menghubungkan bagian yang bergerak dengan bagian statis dalam sistem kelistrikan, yaitu pada alternator ini. Kemudian ada rectifier. Rectifier emang di selanjutnya yaitu rectifier atau penyiarah, adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mengubah arus bolak-balik yaitu AC menjadi arus searah DC. Demikian penjelasan mengenai sistem pengisian AC. Semoga dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai cara kerja alternator, regulator tegangan, dan baterai, kita bisa lebih menghargai peran penting sistem pengisian dalam kendaraan kita. Perawatan yang tepat terhadap sistem pengisian dapat mencegah masalah yang lebih besar dan meningkatkan kinerja kendaraan. Sekian, terima kasih.